Gila, pagi-pagi baca berita meresahkan banget. Gila banget sih. Ini loh, contohnya berita heboh pria lempar molotov ke rumah mantan pacar. Wih. Ini cuma gara-gara patah hati tuh orang tuh bisa lempar molotov. Gila banget. Ada lagi nih, ada lagi. Patah hati pria Jepang lampiaskan kekesalannya dengan memasukkan ayam goreng ke kotak suara. Gila. Gue ki ndelok berita saka ngendi nang. Liputan 6. Tenan bro, cu. Tenan. Gila, kalau cowok tuh patah hati tuh ya ngapain gitu loh. Self healing gitu atau ngapain? Ini kok gabut banget masukkan ayam ke kotak suara. Nah, beda lagi sama yang satu ini nih, bintang tamu kali ini kita kedatangan tamu yang apa ya? Yang akan men-sharing-sharing, akan berbagi informasi mengenai patah hati dan self healing. Nah, siapa dia? Silakan perkenalan. Oke, makasih. Halo semua. Kenalin aku Agnes Novita Antari dari Gunung Kidul. Di sini saya diundang sama Anang sama Jalu untuk mengisi podcast Sudut Pandang Podcast. Salam kenal semuanya. Salam kenal Agnes. Nes bukannya cak urunge ki kowe wis karo Anang podcast ya, Nes. Bener lu. Ini kita rekord. Ya berhubung kemarin rekamannya tuh ada yang error terus Alasan ya gitulah kita harus ulang recordnya lagi. alasan buat Nes. Oh ya, untuk informasi aja ini kita maaf ini saya sama Jalu hanya berdua. Yang lain kemana tuh nang? Informasi yang nggak penting banget. Emang pada peduli ya. Iya. Dan ini lo, kamu tahu nggak sih makanan khas Gunung Kidul? Ini kan Agnes dari Gunung Kidul nih. Tahu nggak? Betul. Emang ngono. Emang Gunung Kidul ana ya makanan khas. Oh no, cowok. Oh. Gunung Kidul apa Nes? Makanannya? Tiwul ya? Bul. Tiwul. Terus walang. Nah, walang. Tiwul, Walang. walang. Iya, walang digoreng ngono kan lulu. Emang itu dari Gunung Kidul? Ya dari Iya. Gunung Kidul. Biasanya kan pas balik saka pantai apa pas mangkat kayak kan nang pinggir-pinggir dalan ono wong dodol walang sing durung dimasak karo sing wis kuwi biasane. Betul sekali. Nek Solo Tiga apa lo? Makanan ciri khas Ono tumpang koyor. tumpang koyor. Nek Lemak. tumpeng kene ono sih tumpeng. Udah tumpang ki sayur ono. Oh, Kita norak. Terus itu wis body shaming ya. Iya, iso men body shaming sebelah dine. Tapi gini, Gimana Agnes? gimana? gimana apanya ini? Kabarnya gimana Mbak Agnes? Oh, kabarku baik banget. Sangat baik. Alhamdulillah baik. Gunung Kidul aman tidak? Aman, tapi cuman kayak cuacanya ini loh akhir-akhir ini tuh ngeri banget. Nah benar-benar cuaca yang pertama kali hujan tuh cuaca pancaroba. Nah itu biasanya kayak tubuh tuh jadi kayak ngerasa nggak enak badan, terus kayak capek gitu juga gitu. Kamu juga ngerasain Nes kayak perbedaannya? Banget kayak langsung kaget badan tuh yang biasanya panas gitu toh. Terus kemarin tiba-tiba hujan sekalinya deres langsung sehari full itu nggak berhenti itu rasanya kayak di badan nggak enak banget. Langsung kayak gregesi meriang gitu loh. Aku Nah sampai 3 hari berturut-turut itu minum obat terus. Badan kalau kaget gimana Nes? Ayam gitu Nes. Enggak kaget gitu, Cok. Kayak langsung beda. Tak kira menawa kan. Tapi nek wong Jawa beda neh lho. Nek wong kaget. Oh. Kaget cok. Biasanya piye to Nes rasa menutupi awake ngono.
Ya, ya ngono ki lah. Kebun binatang disebut KKB ya. Heeh, betul. Berarti gue cepet lu. Matamu. Kau Ratot. Matanya. Anaknya ratot. Terus sekarang ngapain aja kesibukannya, Nes? kesibukannya UAS tentunya belajar. Wah, sosokan banget. Enggak nek belajar. Tapi UAS ngerjain UAS. Ah, mumet banget sih. Ora, kowe ngrasake Aku progres banget ra sih. aku ini orang melu UAS loh. Edan, njuk Yang piye? fisiologi lah juga. Oh, lucu. Apa sih? Yang kene biasa pelosok. Emang salah tiga kosong. Alasan kowe. Rono jaringan. Sesok susulan. Emang ngono kuwi lah, wong Solo 3 iki alasan sinyal elek, pelosok. Sudah terbiasa aku mendengar kata-kata itu. Orang cu. Orang totoi sing ran duwe paketan. Ya emang ngono kuwi lah. Nek Oh, berarti selain UAS, apa ya? gimana? Lagi suka apa ya? Lagi suka sok sibuk aja sih. Sebenarnya nggak sibuk, tapi sok sibuk gitu loh. Oh, berarti cari kesibukan itu namanya. Dengar-dengar kan juga apa itu ngurusin organisasi gitu. Pormada ya, Nes. Anaknya organisasi banget nih. Jauh banget nih. Makanya Jauh banget anak organisasi. yang Instagramnya isi pet promote semua ya. Meresahkan. Meresahkan sekali. Iya, nih suaranya pecah-pecah le. Oh, Nes. Iki saya pecah-pecah, Bo. Aura. Kok gue yang mana? Pas dites malah orang pecah-pecah. Tapi bener sih, Nes. Sinyal di rumah kamu mesti juga apa itu bagus, nggak kayak ini yang satu ini loh. Nek jalu kan emang alasan wae nek kuliah ora ono sinyal to lu. Eden buat UAS alasan orang no sinyal. Nah, gini. Tadi kan aku juga sudah membacakan berita meresahkan gitu loh, soal patah hati, terus juga bisa disebutnya di Jawa ini cidro. Nah, Nes, menurut Agnes sendiri cidro itu apa sih? Oh, menurut aku, patah hati itu apa ya? Fase dimana kita merasakan sakit hati akibat masalah percintaan, ya nggak sih? Ngarang wae. Ya kayak gitu sih kalau definisi. Kalau dari aku, kata cidro itu mesti masuknya ke hal percintaan, beda sama patah hati. Nah, kalau patah hati itu bisa segala hal gitu loh. Kalau cidro tuh lebih ke percintaan sih, benar-benar. Ya patah hati kan karena cinta, no? Ya belum tentu sih. Kalau menurut aku, patah hati gara-gara teman gitu juga bisa sih. Tapi jarang nggak sih, Nang? Tapi jarang banget uang ngunake patah hati, tapi orang go masalah percintaan ora lo. Yoi. Wah, kita tunggal riskur. Yora lu. Golek konco untuk memperkuat. Tapi ya benar sih. Tapi menurut kamu gimana lo? Yang kamu notabene gimana ya? Notabene sebagai cowok gitu, cidro tuh apa sih? Iki piye yo nang? Nek aku udah cah cinta-cintaan tuh nang. Jadi koyo ngono nek menurutmu piye nang? Kalau ngelihat kalau menurutku cidro itu ya kayak gimana ya? Ketika kita sedang mencintai seseorang tapi seseorang itu tidak mencintai balik. Nah, itu bisa diartikan cidro. Aku nek ngomong cidro ki kaya rodo alay-alay ngono ora sih? Soalnya fashionmu ora ning kono lu. Oh ngono. Bangsat. Ya ngono lah, passion mungkin neng gay. Ngono lah intine. Kamu nek ngomong Mas gay kayak bahagia neng Jerman, astagfirullah. Oh, kuwi aku ngerti sih kuwi. Kan. Sing jarene mau adopsi anak kuwi toh? Benar. Nah, dan lu rekomen kuwi lu. kamu karo kowe orang Apa lo? Lu ora ngono kuwi lho. Gila. Aku sih sehat lu, sih normal lu aku.
Yang Yanang ki nge-follow aku loh, Nes. Kowe meretin nggak Instagram apa? Kowe meretin apa Instagram? Wah lu, sikat lu, diem-diem aja lu. Ora, soalnya kan ini loh. Kayaknya cemburu Soalnya ini karo aku ya. Anak orang dikira ngono. gay. Nah, oh lo, salah satu alasannya juga itu loh. Di Jogja sama Jalu terus neng omah urusannya karo Jalu podcast. Coy, jijik coy. Nah, kok Bukan dulu. mereka bukan karo aku terus, tapi dapuranmu nih alasan mesti go aku gak karo jalur orang Ya emang karo kowe, Cok. lani ora toto tenan. Pokoknya sering banget aja koncoku mesti nih alasan lagi main sama Jalu matanya. Contohnya nang. Contohnya dapuranmu. Ya biasalah. Kan yo biasanya karo kowe terus neng kos karo kowe. Terus mangan yo karo kowe. Ngono lah. Ada iki ngomong-ngomong soal Cidro lagi. Iki Agnes pernah ngerasa ora Nes? Soalnya baru-baru ini ya Nes. Nggak gitu lu. Oh nggak boleh Pak. Boleh. Silahkan. Gimana Nes? Tapi gini Nes, sebelum masuk ke cerita kamu, aku mau tanya dulu nih. Kalau kamu pernah punya teman apa itu sedang mengalami cidro gitu nggak? Aku menghadapi temen yang lagi cidro gitu tuh. Iya, nah benar. Pernah lah. Sering malah. Nah gimana tuh? Ada cerita unik nggak tuh? Ya rata-rata semua sih nek cidro paling kayak pada nangis, sedih, terus nyeritain masalahnya dia doang. Terus aku sebisa mungkin jadi pendengar yang baik aja. Kalau misalnya ada solusi, sih nggak yang ada cerita unik gitu, nggak sih menurutku kayak rata-rata sama, paling nangis, curhat, terus kan sebenarnya orang yang cidro itu hanya butuh didengarkan, nggak yang gimana gitu loh, ya nggak sih? Nah Dari benar-benar. pengalamanku jadi pendengar tuh kayak gitu. Dan ceritanya ya mungkin ada yang masalahnya berat, ada yang cuma sepele, ada yang biasa aja gitu. Tapi rata-rata ya pada nangis gitu. Sama sih, nek menurutku. Benar-benar. Sebenarnya orang sakit hati, patah hati, terus cidro itu cuma butuh pendengar yang baik aja sih kalau menurut aku. Benar-benar. Terus nek gue piye Nes biasanya nek patah hati. Nah, kalau versi Agnes gimana nih? Kalau versi aku ya awal-awal ya pasti kayak gitu sih. Kayak kita ini pas aku ngerasain patah hati gitu ya. Iya benar-benar. Ya pasti nangis ya manusiawi. Terus kalau misalnya kita udah nggak bisa mendem sih, aku cari teman yang bisa dengerin cerita aku gitu loh. Tapi yang nggak semuanya aku ceritain, kayak tahu batasan aja sih. Mereka cuman tahu covernya doang. Kalau selebihnya biar aku aja yang tahu. Cuman butuh nangisnya aja sama kita tuh cerita biar lega gitu loh. Kalau kalau aku ngerasain di diri aku sendiri tuh kayak gitu sebelumnya pas aku ngerasain fase patah hati atau cidro itu. Iki engko bahas ngene engko nangis ora Nes? Enggak sih, aku udah better banget aku. Oh ya teman-teman jangan lupa siapkan tisu dan siapkan tisu. Gimana Nes rasanya Nes? Berdamage banget nggak? Ngerasain Oh, gitu? iya sih, apalagi sebenarnya informasi nggak penting sih. Dan ini tuh kayak patah hati pertama aku loh, nek kalian tahu. Oh iya, berarti pas SMP, SMA gitu belum pernah ngerasain bener-bener cidro patah hati gitu. Kayak cuman ya udah biasa aja gitu loh. Pas SMP SMA emang aku anaknya tuh dulu fokusnya kayak pas masih sekolah ya sekolah, tapi kan sekarang tuh kayak aku nyoba lagi membuka diri gitulah. Dan ternyata malah endingnya kayak gini. Ya wah pol sih dulu itu kayak wah, aku pas ngelihat aku beberapa bulan yang lalu tuh kayak wah edan aku bisa sekuat ini sampai sekarang gitu.
Benar-benar. Berarti sekarang udah gimana? Udah ngerasain kebebasan dari Cidro gitu, guys. Oh, bener banget. Udah ngerasain yang apa ya? Udah terbiasa lah. Udah Udah plong, kembali udah. lagi. Dan oh ya aku tuh pas itu curhat kan ke temen aku. Dan temen aku tuh bilang nggak apa-apa, wajar kamu ngerasain patah hati yang sampai kayak gini. Apalagi ini pertama buat kamu. Itu artinya manusia ya, Nes, tak omongi manusia ki nek misalnya dia udah merasakan patah hati sekali, berarti dia itu bakalan naik ke level selanjutnya. Beda dengan orang yang nggak pernah patah hati dan biasa-biasa aja. Mungkin hidupnya ngerasa aman aja di situ gitu loh. Dan aku ngerasain kayak di sini, ya benar. Aku habis habis ngerasain fase itu, aku ngerasa sekarang tuh hidupku kayak lebih beda gitu loh, agak agak dewasa dikit, walaupun sedikit ya, sedikit di masalah ini. Kan sebelumnya aku nggak pernah yang sampai gimana-gimana gitu kan pas zaman sekolah dulu. Nah, ini di kuliah ini tuh benar-benar benar-benar mengasih pelajaran di aku gitu loh. Iya Gitu. benar-benar. Ya menurutku juga kayak gitu sih. Ya nggak lu? Yo, iya. Itu gara-gara apa dan ya? Nah benar. Cidrone ini. Heeh. Iya. Cidrone ya, oh masalahnya apa gimana sih? Ya nek masalah ini apa ya? Ya biar aku aja yang tahu lah. Kalau masalahnya tuh Oh, sebenarnya Aku tahu. Bukan apa itu? Bukan konsumsi publik. Nah, tapi itu intinya gimana, Nes? Inti dari masalah. intinya, intinya udah nggak sama-sama nemu gitu loh. Udah nggak sama-sama cocok aja. Kalau misal sekarang prinsipku kalau misal selagi kita belum nikah, kalau misal udah nggak cocok ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu mau pergi ya silahkan. Aku juga nggak mau yang ngemis-ngemis banget gitu enggak. Kalau misal udah ngerasa nggak cocok ya monggo tuh. Benar. Berarti yang aku tangkap berarti kamu itu ngejalanin hubungan tapi kayak nggak sejalan gitu, nggak apa ya, setujuan gitu ya mesti. Ya udah nggak sejalan aja. Benar-benar. Tapi gini, tadi Jalu kayak nggak pernah ngerasain Citro ya lu. bukan nggak pernah ngerasain. Lah gimana kan kamu kayak kayak anti percintaan. Ya mungkin karena ini kali, karena sudah mengantisipasi aja. Oh, cari aman. Tapi menurutmu gimana lu? Menurutmu gimana? Apa? Kita Apa? harus ngerasain patah hati atau Citro itu emang harus harus banget gitu. Kata Agnes tadi. Iya, iya kalau harus ya harus aja sih. Pasti kan ada sesuatu positif di balik suatu kejadian gitu loh. Mungkin aku yang nggak pernah gimana ya nang. Nggak usah grogi, cowok. Ayo lu Asli. Ikut ujian lo, rasa grogi lo. Aku grogi nek karo Agnes sih. Oh iya. Apa sing mbok critokke ning aku kayak tak sampai nang Agnes lu. apa Matanya. ini? Sebenarnya Nes ngene Nes, sebenarnya Jalu ki sejak awal kuliah ku ki anu Nes. Anu Nes. Anang ki asli. Aku bingung udah percaya karo DE ki. Padahal nek Dorothy ki orangnya koyo taya ngapusinan. Bajila. Mengang. Bajila. Kan beda lo, muka-muka dipercaya tuh beda lo. Itu dalam psikolog ada namanya cara trik mengelabui seseorang. Nah, itu Berarti kan udah ketahuan Anang penipu tenan. ya cuma di podcast ini aja sih. Buat pacarnya Anang tolong ya ini. Harus diwaspadai Anang. Ketika ngajak main sama Jalu, nah itu pembohong. Pasti itu dijamin. Padahal ora. Tadi ngomongin penting gak sih Citro itu? Nah itu menurut kamu gimana lu?
Tadi kan Agnes juga udah bilang itu. Ono Agnes kok takoke aku. Nah, kita kan lihat dari sudut pandang seorang cowok gitu loh. Tadi kan Oh iya. habis nanti Agnes. Kenapa orang dari sudut pandangmu Wenang? Ya kan aku menstiri kalian. Ayo lu, aku ingin mendengarkan dari pendapatmu. Nah, Oh ngan. benar-benar. Iya, iya nek menurutku iya. Nek menurutku ya ya penting, sangat penting tapi aku menghindari wae jadi kaya piye ya? Kayak misalnya kalau nggak mau patah hati, gimana sih Nang? Aku jadi grogi nek karo Agnes ini loh. Kalau Masa aku nggak siap untuk patah hati, lebih baik menghindari gitu ya lo. Iya benar. hmm, Sebenarnya bukan nggak pernah sih, kayak dulu banget udah pernah, tapi kan terus kayak misalnya dulu abis pacaran terus jadinya musuhan gitu. nah, Nah, menghindari lagi kayak gitu. Aku benci banget sih kalau kayak putus silaturahmi gitu, paling benci banget. aku juga selalu benci sama kamu. Benci lu turun neng kosku wae. Wah, iki dia apa-apa iki aku karo Anang gitu. Wis negatif thinking nih. Oh iya lu, aku mau kan lu. Terus setelah itu, kowe ngerasa berarti kowe iki eh, antara menurutmu menghindari karo rasa trauma ki podo ra sih lu nek di kamu Emang, kan kowe mau ngomong menghindari berarti otomatis yang lalu kan menimbulkan. iya, nek menurutku itu saling bergantungan aja. Maksudnya kita menghindari ya karena trauma gitu loh. Ah, ha, ha, ha. Penyambungan kata-kata, pintar-pintar. Bukan penyambungan, emang saling berhubungan aja gitu loh. Oh, saling berhubungan. Oh, berarti ini yang dulu itu lu yang awal masuk kuliah terus pagi-pagi udah telepon gitu loh. Masuk kuliah ki karo sopo dan cuy. Orang maksudnya di sini loh pas kowe kan aku biasanya anggar banget kuliah nih neng kose jalu iki nah tak tak delok-delok wih jalu teleponan karo cewek ati sekelas jalu duwe cewek kayak aku dhisik pas ra duwe ngono lu ngenes banget asih asih. Iya, teleponan karo mbokku. Ora wong kayak ngomong Mas Jalu kapan pulang ngomongnya ngono bisa ya. Ora tahu aku yo nang. Dapuranmu gue lo cinta-cintaan terus. Yo ora aku awal masuk kuliah dhisik aku ora lho ora pernah lho ora Uh, pacaran. Apa nek delok cewek sithik we, lu ayu ya lu. Ora Eh, ora 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 ora. saiki ndak wis duwe yang to Nes gayane ngene. Aku saiki wis ora selera nek delok wong wis duwe ya, gayane gayane. Menurutmu piye Nes nek ngono kuwi Nes? Ya bener sih nang nek misalnya wis entuk siji ngapain lihat-lihat Nah, orang. benar. Ora tapi nek ono Aku mending sependapat banget sama tetep didelok to nek nang. ya ora lah. Paling tutup motor tapi kalau dibuka sitik lo jari ini. Oh iya. Tapi gini Nes, pas kamu ngelewatin Cidro itu bisa berapa bulan, mungkin berapa minggu itu kamu pulih dan sembuh dari patah hati itu. Untuk sembuh sama pulih sih, aku nggak bisa kasih jaminan waktu sih. Mungkin kalau ditanya sembuh terus pulih gitu, belum 100% gitu ya. Aku nggak bisa, aku sendiri pun nggak tahu kapan itu bakalan datang waktu itu. Waktunya aku pas udah sembuh gitu loh. Aku sendiri pun nggak tahu. Tapi kalau sekarang, aku tuh udah bisa mengendalikan gitu loh, mengendalikan diriku sendiri supaya aku nggak boleh aku berlarut-larut di situ, nggak boleh aku yang stuck cuma di masalah itu doang. Harus pelan-pelan tuh harus bangkit lah gitu. Benar. Lah terus Tapi Nes, eh, Nes, misalnya gini, ono wong lanangan ya, lanangan ki ternyata cocok karo gue ki nyedaki gue. Nah, karo gue ki tetep dihajar neh neh apa gue kepikiran ngono wingi wes koyo ngono masa
jadinya takut. Nah, Kalau untuk saat ini sih aku udah mulai ya ya misal kalau misalnya ada yang datang ya kita sambut dengan baik gitu. Karena aku tuh percaya gini loh. eh, Setiap orang yang datang itu pasti bakalan membawa pesan tertentu, dan kalau misalnya orang itu pergi berarti emang masanya tuh udah habis gitu di hidup kita. Jadi aku tuh sama sekali sekarang nggak ada yang berpikiran dong kok kayak engkau koyo ngono meneh atau gimana gitu. Setelah beberapa bulan ini tuh aku sekarang udah jauh lebih mikir yang ya ngapain aku stuck di masa lalu kan. Eh, Kalau misal ada yang datang dan cocok, ya kenapa kita nggak gimana ya, nggak coba gitu loh. Nah ya aku benar-benar. Berarti yang aku tangkap ketika kamu habis ngerasain patah hati itu selang beberapa waktu kamu juga juga welcome gitu loh kalau ada yang deket ya silahkan, tapi juga kamu tetap hati-hati gitu ya Nes. Nah, bener banget, Nang. Aku sekarang lebih ke yang gini loh. Nggak naruh ekspektasi apa-apa buat seseorang. Karena aku dulu salahku itu terlalu meletakkan semua semua hidupku, semua tujuanku itu di orang itu. Jadi pas orang itu pergi itu aku ngerasa hilang semuanya. Dan aku sekarang belajar dari situ bahwa sebenarnya untuk kehidupanku sendiri tuh ya aku yang tentuin, aku yang bisa ngarahin diriku sendiri, nggak bergantung pada siapa-siapa gitu. Ya emang semua tuh yang gimana ya, intinya tuh dengerin kata hati sendiri sih, bukan orang lain juga. Betul. Tapi gini, kalau kamu dideketin cowok gitu gimana lu perasaannya lu? Matamu jauh. Penggiringan opini kalau jalur itu gay. Katanya kan kata gue nang, Milu, milu. kan karo gue. Edan banget sih. Goblok. Kan biasanya cengok toh, riskur cengok. Karo cengok. Edan banget sih. Tapi Goblok kan bahas najis banget. Tapi yo sih lu, neng neng organisasi Magenta we lo. Ada ki kaya terkenal pasangan ngono lho lu. Angger ono jalu mesti ono anang. Angger ono anang mesti ono jalu. Wis paketan. le meh minta tolong karo sopone cuk aduh gue cah loro tok koncone. Ayo makane kuwi. Konco Yo ngene iki lah maksudnya. ceritane Rande Konco ki ngene iki. Tapi gini Nes, pas kamu habis ngerasain Citro itu kamu kayak wah aku harus gini nge buat menghilangkan rasa sakit ini gitu enggak? Atau ada cara cara apa biar orang tuh mengurangi rasa Citro atau patah hati? Kalau dari pengalamanku sendiri, cara tuh nggak tahu ya. Setiap orang kan beda-beda ya caranya untuk bangkit dari patah hatinya. Nek dari aku sendiri tuh aku lebih gini sih, lebih nurutin kemauan diriku tuh sebenarnya mau apa pas hari itu. Misal hari ini aku ngerasa sedih ya, tapi aku tanya ke diriku, kowe iki pengen opo saiki, nggo dirimu sendiri. Dan kadang misal aku baru pengen makan ini, ya aku buat makanan ini. Aku pengen ke sini, ya aku ke sana gitu. Terus kalau aku butuh main, ya main. Butuh ya gitulah, intinya lebih nurutin diri sendiri aja biar nggak melulu sedih gitu loh. Aku nggak mau sedih-sedih terus. Aku harus cari apa yang bisa ngalihin aku buat nggak sedih, nyari cara lah. Kalau pas 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 fase aku baru sedih-sedihnya tuh ya aku main ke sana. Terus apa ya, masak. Aku kan seneng maem yo, masak ini gitu, nurutin kemauannya diri aja mau gimana. Terus ya habis itu nek misalnya udah nggak wis kabotan banget neng das ya turu
ora ketang tangi kepikiran meneh ngono. Dan aku sumpah ya cerita titik. Aku ki iso lho kayak ngene lho nang lu. Aku wis turu ya, tangi. Padahal aku kira ngopo-ngopo. Terus aku kayak ngerasa kesel weh, kayak aku turu meneh. Bener-bener kuwi kayak aku apa titik terendahku apa depresiku ki pas kuwi gaweanku mek turu tapi ngerasa kesel. Dan akhirnya aku kesel gara-gara aku turu terus. Akhirnya aku Bener, sumpah, bener, Kalau bener. baru kesel loh. Ya Allah, nikmat sumpah banget lek nih. kesel banget. Loh, emang cidronya tuh secidro kuwi apa Nes? Wingi iki. Kan gini loh. Agnes itu Cidro baru pertama kali. Nah, jadi mungkin kaget gitu loh lu. Oh, Enggak pertama mergi. kali sih Nang, kayak yang lebih bekas tuh yang ini gitu loh Nang. No, nah, berarti karena lebih bekas gitu, nah, bukan karena pertama kali. Oh, Mungkin aja kalau pertama kali kan bisa ekspektasinya diturunin kayak. tapi masaknya sih Yohan. Arep ngopo-ngopo kesel, arep turu yo kesel. Terus ngopo? Kudune ngopo jeneng nek koyo ngono. Ya kuwi, piye Nas kudune ngopo Nas nek ngono kuwi? Kudune yo kita menyibukkan diri toh. Akhirnya engko setelah awak dewe kesel, awak dewe sadar, "Wah, iki ngopo selama ini kayak gini." Nek aku akhirnya sadar. Terus akhirnya aku perlahan-lahan ki kayak eh mencoba untuk ya udah menerima gitu loh. Kalau endingnya tuh ternyata udah kayak gini gitu. Paham sih tak masuk gak sih? Ya aku ya kayak gitulah. Sebelum kamu ngomong aku udah paham, paham, paham. Di ya cinta banget. Anang tapi ora pernah cidro percaya ora sih, Nes? Karena Soalnya kan cidro gitu mungkin. anaknya Menurut wes nganu misalnya sik biyen-biyen nganu apa jenenge cerak ruang kayak nganu engko langsung gampang entuk gantine lu mergane kan anang kan good looking. ya, Kan. ya ora ngono, ya ora ngono. Ora ngono, Nes. Iya emang gue Iki pernah nang dapuran lu bentar emang nang. Gue kepo ora sih Nes karo Anang. Oh, kepo lu sumpah. Pernah eh, cidro ra sih enak kowe iki? setiap orang pasti pernah sih ngalamin patah Gak hati usah dan gak usah pernah. menggeneralisasi lah nek wong sing urung tahu yang anu. Ya mungkin dia bidangnya bukan di percintaan, mungkin di keluarga atau temen gitu kan Ya juga wes, bisa rasain ya patah hati. wes. Gue pernah cidro mergo cinta beneran. Pernah, pernah. Tapi kan gini loh, kalau aku sendiri, ya itu buat aku sendiri aja sama temen deket aku. Nah, cukup itu yang tahu. Oh siap. Siap. Wis, Karo sepuh nang. dari Ya pernah lah kalau pasangan pernah. Terus gue nangis apa ora, nang? Iya ngono kae lah. Sebenarnya cowok nangis tuh menurut aku ya biasa aja sih. Ya perlu gitu loh nangis. Iya emang biasa aja kan nanya nangis. Tapi gini loh, Agnes tadi ngomongin good looking, tapi nah berkat itu peluang aku membuli kamu tuh jadi terbuka gitu loh. Tekanan batin konconan karo kowe. Dan terima kasih Agnes sudah membuka peluang aku membuli juga lu. lu banyakin sabar aja lu. Aku kan ini apa mengumpulkan pahala ya konconan karo Anang gue Nes. Nah, dosane akeh nang. Ingat nang. Dapat dosa sama dapat pahala sih lu. Dapat Kok iso? dosa gara-gara membuli kamu, dapat pahala karena menghibur orang lain. Nah, benar-benar. Dia melebune ke aku dong. Ya ora lah. Kan neng kene posisinya menghibur Agnes. Iki kok jadi ada sing ngitung sih nang. Sok tahu banget rumangsamu malaikat atlet. Dapuranmu. Emang saya menghitung amal baik Mikail. Sopo? Emang aku tuh gue mau ngomong sama sih malaikat coba. Rokib sama Atit. Nah, Iso men Mikail.
Oh, sing aku ngerti wi, Mikael sing lagi Jualan tren ayam. di Twitter. Ngerti Jualan kan, ayam. Nes? Anak TikTok ngerti, Nes? Ora. Alah sing Simba sing aku malaikat Mikael. Ngono lho. Nah, Salah kuwi job desk. Salah tak job kita. ngerti. Reti. Ngaku-ngaku. Sama, Bang. Lucu banget sih tapi. Anu lho, kuwi gila yo, Hmm. bapak-bapaknya. Ya tapi kan imajinasinya gede banget loh, ngerti malaikat Mikael barang. Iya, sama gila. Sama gila di ini ya, Nang. Di Kayak band. kayak ngono lho. Nggak berani. Tapi gini Nes, ngomongin kata-kata yang sering diucapin sekarang ini yang lagi tren self healing. Nah, menurut Agnes perlu nggak sih habis ngerasain patah hati terus kayak butuh hiburan, nah gitu perlu nggak sih self healing gitu? Perlu banget self Nah, healing itu setelah aku apa ya? Aku mencoba untuk memahami diriku sendiri tuh self healing tuh perlu dilakukan buat semua orang sih. Entah itu dia baru sedih atau gimana. Karena self healing kan healing yang namanya healing adalah mengobati diri sendiri gitu. Jadi bagaimana kita mengenali diri kita sendiri setelah kita menghadapi luka atau sakit gitu. Jadi perlu banget menurutku. Terus oh ya, juga aku mau bilang uh, buat teman-teman semua tuh gini loh. Kalau kalian belum bisa mencintai diri kalian sendiri tuh kalian jangan pernah mencintai orang lain gitu. Kalau kalian belum mengenali diri kalian sendiri, belum cinta sama diri kalian sendiri, itu nothing menurut aku buat kalian bisa memahami seseorang atau mencintai seseorang. Jadi menurut aku orang yang siap menjalin hubungan pasti dia udah cinta sendiri sama dirinya sendiri, udah mengenal dirinya sendiri. bener. Nang, Agnes gue 2021. harus mengenali dirimu dong, Nang. Nah untuk Aku saat ini senang. lagi mencoba aku lu. Betulnya gue kenalan sih Nes karo awakmu dhewe Nes. Yo, Heeh. Ngapa sih, Nang? Ngapa sih, Nang? Gue ayo lu. mencintai dirimu sendiri dong lu. Aku eh ini misalnya aku ngomong wes gue terkesannya ini orang sih. Ora sih lu. Terkesannya gue ini gaya banget ya. Pancen gaya tuh, Nang. Sok-sokan sok-sokan banget. Ayo telu. kok kok jadi aku sih kebiasaan banget kan Nang udah berani. Ya gitu. Iki hostnya loro tadi nih aku ro Agnes bilang tamune kowe. Tapi serius gini lu. Menurut pandanganku ya lu, kamu tuh kayak udah berdamai sama diri sendiri gitu loh lu. Wih, berdamai dengan diri sendiri yolah. Kayak Ngomong gue nih, Nang. kayak gimana ya? Kamu udah berdamai sama kekuranganmu. Aku sumpah parah banget. Enggak emang. maksudnya maksudnya gini loh, setiap orang kan punya kekurangan gitu loh. Aku juga pun mesti juga punya kekurangan. Nah, kalau Jalul kan juga sudah berdamai dengan diri sendiri. Ya nggak lu? Orang bukan berdamai, Cuk. Lah Aku lebih terus sabar aja dalam hati. Ya. bener sabar, pentingnya sabar lu. Gini Nes, berarti kamu udah ngerasain berdamai dengan diri sendiri juga ya akibat masalah itu. Ya dong, pastinya udah banget. Udah bisa lebih sayang banget sama diriku sendiri kayak yang sebelumnya aku nggak gimana ya nggak expect banyak sama diriku sendiri aku jadi malah ngelihat peluang banyak di diriku sebenarnya aku ini tuh orangnya gini loh tapi kenapa gara-gara masalah ini aja aku sedih gitu. Jadi lebih lebih bisa kenal sama diri sendiri. Tapi ngomongi apa mengenal diri sendiri ki seru loh, Nes. Mm-mm. Aku berarti kowe
saurunge ono perubahan ora ning semenjak kowe ngerasa kayak kuwi. Contohnya dong, Nes. Berarti rasa yang tak maksud. Berarti contohnya gue aku ya dulu. Heeh. Aku sekarang ini sekarang aku tuh lagi fokus nyari komunitas. Wis sih, sombong banget. Nyari komunitas dan aku sekarang tuh lebih kayak berani buat ngasah kemampuan diriku gitu loh. Aku sekarang udah nggak mau mikir yang gimana-gimana, apalagi insecure aku udah no banget. Aku sekarang lagi mencoba untuk ya udah pede aja, emang aku kayak gini gitu. Terus ya itu tadi, aku tuh lebih suka sekarang tuh mencoba hal baru gitulah intinya. Dan beberapa hari terakhir ya alhamdulillah dapat hasilnya karena aku berani ngambil resiko. Misal aku ditawari kerjaan, aku berani ngambil kerjaan itu kayak ya udah nanti endingnya aku sendiri yang menuai karena aku udah berani ngambil itu gitu. Udah beberapa malah gimana ya aku ngerasa kalau misalnya aku berani untuk keluar dari zona nyamanku tuh ternyata aku bisa ngelihat dunia gitu loh. Paham nggak? Wis, paham. Paham. Melu cae. Seru sih sumpah kalau misalnya kita udah nemuin pinginnya kita. Misal aku sekarang pengen punya keinginan A gitu ya. Gimana aku bisa dapetin A tapi dengan usahaku sendiri. Aku lebih ke kayak gitu sih sekarang. Beneran kayak di pikiranku tuh cuman ya nggak cuman cari duit sih apa ya. Cari temen, cari duit, cari pengalaman sebanyak-banyaknya dan kalau kita udah berhasil dapetin ini satu ini itu rasanya kayak puas banget, paham Ra? Kayak ya Paham. contohnya nek di aku kan wonge seneng ini ya, seneng belanja no ya nang lu Wis, shopping. Mama shopping papa Shopping. shopping. Mama shopping papa. aku biasanya nek skincare ya nabung we saka uang sing dieneh ke ibu, tapi aku ini beberapa bulan terakhir ki aku iso tuku skincare ki nganggo duitku dhewe dengan aku kerja dan aku bangga gitu loh kayak ya Allah iki hasil duitku jadinya aku kayak luwih mencintai diriku sendiri ternyata Asik. aku bisa menghasilkan itu kayak bangga banget tuh ora sih kowe Tapi aku urung sih aku. Tanggal 29 kok yang. 29. Tapi pokoknya besok gabung WNS join. Pokoknya ditraktir Jalu. Pengen Ya, ngerti gak? iya tanggal 29 Nes ke kos yang di Jalan Petung Apa? Nes. Jalan Petung kosnya si Mbah. Tapi rano parkiran lu saiki lu. Iso mentekan parkiran. Iya kosnya si Mbak wis rano parkiran soalnya. Bodoh amat nang ora peduli aku. Terus Nes, maknanya apa Nes dari yang kue ambil Hikmahnya apa? dari Cidro gitu. Hikmahnya apa ya? Ya itulah aku lebih bisa mengenali diriku sendiri setelahnya. Yang sebelumnya aku ngerasa aman-aman aja, terus ternyata malah Allah kasih yang sebaliknya. Ya hikmahnya yaitu tadi aku jadi bisa kenal sama diriku sendiri, aku jadi apa ya seneng gitulah intinya. Nek sekarang tuh lagi itulah apa aku ngerasain seneng buat diriku sendiri aja. Hikmahnya tuh itu sama itu sih aku belajar buat ngendaliin perasaan sama diriku sendiri. Kalau kita tuh sebenarnya nek berhadap sama sesama manusia tuh sebenarnya udah salah besar. Jadi ya karena kesalahanku sendiri aku belajar gitulah intinya. Gini Nes, Agnes tadi udah ngerasain patah hati Cidro tapi udah berhasil sembuh gitu loh. Nah pesan buat yang mungkin orang yang dengerin podcast ini sedang ngalamin Cidro dan juga patah hati. Pesan buat teman-teman semua yang lagi ada di fase mungkin patah hati kayak jadi apa ya kehilangan arah atau gimana. Dari aku sih kayak dinikmatin dulu aja itu apa fase sedih-sedihnya dipuas-puasin aja dulu jangan mengelak
apa yang ada di hati gitu. Kalau misalnya dengan cerita itu bisa meringankan perasaan, kenapa enggak cerita? Jadi kalau bisa jangan dipendam sendiri, karena kalau dipendam sendiri tuh nanti kita malah bisa jadi gila sih menurutku. Kayak harus ada teman yang bisa dengerin. Setidaknya kita cerita. Kalau misalnya kita orangnya nggak bisa cerita, ya kita cari apa yang dimau diri kita sendiri gitu. Entah itu kamu dengan jalan-jalan, atau dengan kamu shopping, atau dengan kamu memperdalam hobimu, gitu-gitulah. Yang penting tipsnya sih banyak-banyakin aja me time buat diri sendiri gitu. Kalau aku gitu sih, Nang. Lo nyambung nggak sih aku ngomong? Kayak Nyambung ngelantur aja yang terlintas di kepala aku tuh kayak gitu. nggak apa-apa Nes. Gak usah nangis Nes. Ora, anjir, Nang, aku sumpah aku kayak itu kuat banget tau, wis ra tau nangis. Wih, berarti wes benar-benar pulih, benar-benar Sebenarnya kurang dalam iki nang, aduh nang. dalam loh. Iya. Kurang dalam aja Agnes ceritanya gitu. Engko nek kejeron malah engko sik ngrungokke melu nangis. Oh iya siap. Siap. Masa kayak lo eman-eman tisu nih. Oh iya eman. Kita tuh harus sayang dengan pohon. Semakin kita menggunakan banyak tisu, semakin saja Apa sih nang kok jadi ituan go green nih. mungkin ini ngobrol kita bertiga tentang patah hati dan Citro. Mungkin kalian harus ngambil sisi positifnya ya, dan juga kalian juga harus memilah dan juga mengambil sisi negatifnya, tapi hanya buat pengalaman. Oke, terima kasih yang udah dengerin ceritaku dari awal sampai akhir tadi. Yang positifnya silahkan diambil, yang negatifnya buat pelajaran aja. Dah, itu doang. Dan kalian semua jangan lupa follow IG-nya SPP Podcast ini. Apa lo? Jalu.Wijan Harko udah sih nah. Dan di podcast spp.crew ya nang. spp.crew 4 ya. Dan juga kalian jangan lupa follow juga IG-nya aku Anang RST dan Jalu.Wijan Harko. Dan juga bintang tamu kali ini Agnes apa? Agnes selalu ceria. Aku Anang Restu pamit undur diri, dan saya Jalu Janarko. Dan bintang tamu kita sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.